شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. Dicari dulu di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim diceritakan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka orang tersebut mendapatkan pahala bagaikan memerdekakan 4 jiwa, 4 manusia, 4 orang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini yang biasa kita baca dalam wiridan. Di sini tidak diterangkan kapan waktunya. Yang jelas silahkan baca kapan saja. Kalau ingin amalan itu istiqomah, ya jadikan waktu baca itu setiap mengiringi sholat supaya ikut istiqomah sholat. Nah, sholat wajib kan mau gak mau kita lakukan. Jadi baca itu. Boleh juga disebut wiridan, jadikan wiridan. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad kemarin sudah ada keterangan. Ya, kalau itu 10 kali, 10 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Di sini enggak ada yuhyi wa yumiitu, langsung wa huwa 'ala kulli syai'in qadir redaksinya. Bahkan kalau di Irsyadul Ibad itu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kalau di kitab itu Irsyadul Ibad wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada begitu. Di sini juga ada wa huwa hayyun wa lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau di biasa kita baca yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Nah, ini gak naik, yuhyi wa yumiitu gak naik. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini pahalanya seperti itu. Bagaikan memerdekakan 4 orang dari keturunan Nabi Ismail. Artinya disebut kenapa? Disebut dari keturunan Nabi Ismail. Karena keturunan Nabi Ismail sampai ke bawah itu ibarat nasab paling mulia, termasuk nasabnya Kanjeng Nabi itu urutannya sampai ke atas sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ya, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina. Nah, ketika ya itu bisa juga warwaina. Nek rawaina itu maknanya nyeritakake sapa ingsun. Sapa kita? Kami menceritakan. Tapi nek ruwina kami diceritakan, diceritai. Fi sahihaihima ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
fi yaumin mi'ata marrah. Ini ditentukan sehari. Mi'ata marrah 100 kali. Kanat lahu idla asri riqabin. Karena maka ada jadilah apa bacaan tersebut idla asri riqabin, membandingi 10 budak, maksudnya budak yang dimerdekakan. Wa kutibat, dan ditulis lahu baginya, bagi dia yang membaca itu, opo mi'atu hasanatin 100 kebaikan. Wa mukhiyat, dan dihapus anhu darinya, dari orang yang membaca tersebut, opo mi'atu marratin mi'ata marratin mi'atu sayyiatin 100 kejelekannya. Wa kanat lahu khirzan, dan bacaan-bacaan itu dijadikan sebagai tameng, sebagai perisai baginya. Perisai dari apa? Minas syaitani, dari godaannya setan. Yaumahu, di sepanjang harinya itu. Dalika yang mengkono-mengkono Allah. Kata yumsia, sehingga masuk sore, waktu sore sopoma. Walam yati, dan tidaklah mendatangi sapa ahadun, salah seorang, bi'afdhala, dengan sesuatu yang lebih utama, mimma, daripada sesuatu jaha yang ada, yang datang, bihi tetemu lima, illa rajulun amila, ila rajulun, kecuali seseorang amila, yang mengamalkan sapa rajulun ini, aksarot, yang lebih baik, lebih banyak, minhu, daripada orang yang membaca tadi. Maksudnya gini, kita ulangi. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap harinya 100 kali, maka baginya bisa menandingi atau melebihi daripada memerdekakan 10 budak. Kalau di atas tadi pahalanya bagaikan memerdekakan 4 orang dari Bani Ismail. Kali ini 100 budak, maksudnya 10 budak, umum berarti. Tidak hanya itu, dicatat baginya 100 kebajikan, dihapus darinya 100 kejelekan. Jadi amal baiknya ditambah 100, dosanya dihapus 100. Setiap hari kalau kita baca itu sampai 100, kan begitu, sisi kebaikannya bertambah 100, sisi dosanya dikurangi 100. Tidak hanya itu, wa kanat lahu khirzan minas syaitani yaumahu dzalika hatta yursia. Bacaan itu Allah jadikan sebagai pelindung, perisai baginya dari godaan setan. Sepanjang harinya itu, andaikan dia baca pagi hari, maka sampai sore Allah dia dalam perlindungan Allah antara bacaan itu. Andaikan mau melakukan dosa atau terjerumus dalam kemaksiatan, dia akan terhindar darinya. Nah, di hari itu tidak ada amalan seseorang yang melebihi daripada amalan dia. Hebatnya di situ. Kecuali orang-orang yang memang sama-sama membaca itu bahkan lebih dari target, dari 100 kali.
maka tentu lebih banyak pahalanya orang yang membaca lebih dari dia. Andai kan kok ya podo-podo, mergo ngajine ya podo, mocone sedina ya 100, ya berarti nilainya podo. Nggak ada yang melebihi, kecuali orang yang membacanya lebih dari dia. Kalau dia 100, maka orang ini membacanya lebih, mungkin 150, 200 atau sampai 300. Maka tentu orang yang membaca lebih banyak itu yang lebih banyak utamanya. Gitu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin. Iki hadis amalan-amalan tok. Nabi bersabda, man utawi sapane wong kala kang ngucap sapa man subhanallahi wa bihamdihi ing kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Wa bi subhanallah wa suci Allah. Subhanallah maha suci Allah maknane. Wa bihamdihi lan kelawan muji ing Allah. Leh maca mi yaumin mi'ata marrah. Setiap harinya 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah. Terus nah ini ya apa khuttat khotoyahu, maka dilebur dihapus seluruh kesalahan keruputannya. Wa in kanat misra zakatil bakhri, senajan toh kesalahan itu bagaikan buih di lautan. Misla zakatil bakhri ini sepadane untuke segoro. Ya. Wis cara dosa wis ra kitungan. Ya. Gambarannya kayak gunung. Iku dikikis habis dengan bacaan itu. Ya. Makanya wong nek memperhatikan ngopeni kalimat-kalimat seperti ini, dia memang yang melakukan dosa. Bangsane dosa ini suka. Tidak ada yang kono itu baik gaji. Yang mereka ngopeni kalimat-kalimat ini. Betul mana yang mau nek gak pati open. Di sisi lain rumangsane gak dosa. Tiba dosa cuwi cilik ngumpul sampai sak gunung. Ora tau dikikis. Carane ngikis ngono mawon kepala bacaan-bacaan seperti ini. Karena kalimat-kalimat tersebut syarat dengan keterangan yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, keagungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di atas dulu kan diterangkan bahwa zikir itu tidak terbatas. Kalimat yang dipakai zikir tidak terbatas hanya pada Allah, subhanallah, istighfar, pokoknya macam-macam yang sing penting intinya sing menyebut asma-asma Allah atau muji-muji Allah. Sholawat juga bisa, itu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina lan ditaaken sapa kita fi kitab Tirmidzi ing dalam kitab Imam Tirmidzi. Bab Majah lan kitab Ibnu Majah. An Jabir bin Abdullah saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala nandika sapa Jabir, sami itu mireng sapa ingsun, saya mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa kanjeng. Ini Jabir berkata begitu, saya pernah mendengar Rasul bersabda atau mengucapkan kalimat afdhalul dzikri la ilaha illallah. Qala berkata sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadis tersebut hadisun hasan, adalah hadis yang hasan. Hadis, kedudukan hadis hasan ini hadis yang kedua setelah sahih. Setelah sahih hasan.
Jadi hadis hasan itu juga bisa dijadikan argumen. Tapi Nabi ini yang meriwayatkan Jabir, sahabat Jabir. Nabi bersabda, sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dan ditambahi afdhalul dzikri fa'lam annahu. Ya nek hadis iki gak nek bongko nek hadis liyane. La ilaha illallah. Memang kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling tinggi gitu. Makanya merupakan ya keutamaan zikir paling utama. Wa ruwayna lan ceritakan sama kita fi sahih Bukhari ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari. An Abi Musa al-Ash'ari, saking Abi Musa al-Ash'ari. Ruwayna ini yang mengarang kitab ini lah Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Sahih Imam Bukhari. Nah, yang disebutkan itu riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari langsung dari kanjeng Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini redaksi ini. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Kayak begitu. Perumpamaan orang yang mau berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak mau berzikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir berarti ibarat orang hidup. Orang yang tidak mau zikir berarti orang yang mati. Wis gak ono nilai ini. Wong gak zikir gak ono nilai ini. Karena zikir itu perlu ibarat orang berjalan ya sebagai bekalnya. Ibarat burung terbang yang ibaratnya gambaran sayapnya. Ya, kalau burung nggak ada sayap nggak bisa terbang. Orang kok nggak punya zikir juga di kendaraan. Zikir anggapan sebagai kendaraan yang untuk berjalan kita menuju usul sampai kepada Allah. Dan apa yang Gusti Allah hormat mulon meneng wah iya bahaya untuk dikira lamun sampai frustasi. Jadi dengan zikirnya itu kita membumbung tinggi, membumbung dengan zikir, dengan mengingat Allah, menyebut sifat-sifat Allah, mengagungkan Allah, dan terus yaitu dengan zikirnya itu orang akan membumbung sampai menuju ke sana bertemu. Waruwayna terceritakan satu kitab fi Sahih Muslim ing dalam kitab Sahih Muslim. Jadi ruwina bisa, ruwayna bisa. Nek ruwayna itu kami yang meriwayatkan, tapi nek ruwina kami diriwayati, diceritani. Padha wae. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala berkata sapa Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'a A'rabiyyu, Ja'a telah tiba, datang. Sapa al-A'rabiyyu orang Arabi, orang kampung. Ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bertanya atau berkata sapa Arabi tadi, orang kampung tadi. Alimni kalaman aquluhu,
alimni, tolong ajari aku. Ini orang ngatur dengan Nabi. Kalaman terhadap kalam atau ucapan yang aku yang bisa aku ucapkan. Tolong ya Rasul, aku ajari sebuah kalimat yang aku bisa baca terus. Qala, maka Nabi bersabda, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin. Kalimatnya gitu. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Benar. Jadi dawuh iki kanjeng Nabi ngajarin nek ngono ya ucap lagi kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wahdahu, sewijine Allah, hanya Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allahu akbar kabira, Allah benar-benar Maha Agung. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyak. Wa subhanallahi rabbil alamin, Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Kalimatnya begitu. Illa billahil azizil hakim. Bukan illa billahil aliyil azim. Biasanya kan dulu. La haula wa la quwwata, tidak ada daya dalam melaksanakan ibadah, wala quwwata, dan tidak ada kemampuan terhindar dari maksiat. Jadi ini haula itu sebuah kemampuan yang untuk melaksanakan ibadah. Nek quwwata, tidak ada kemampuan untuk terhindar dari kemaksiatan, kemungkaran, dosa. Illa billah, kecuali karena pertolongan Allah. Al-Aziz yang maha benar, Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi kuwi iki mau mesti diaturi Kanjeng Nabi ngono. Kala mongko matur maneh sing wong Arab ki mau, wong kampung. Hafaha ulai mongko utai mengkono kalimat la ilaha illallah terus sampai ila akhirih mau. Iku li Rabbi, keduwene pengiran ingsun. Fama mongko iku apa li sing kangge kula. Ngono. Kanjeng Nabi iku kalimat-kalimat kan nunjukno sifat Allah. Itu berarti kan kanggo ngeguni Allah. Nah sing kangge kula pundi? Wong jenenge wong Arab. Jadi wong kampung cara bahasane ya kok kasar. Bahwa qala mungkon ngendika sapa Kanjeng Nabi. Qul, ucapkanlah. Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Iki kalimatnya. Allahumma firli, Allahumma duh Allah ikfir, mugi ngapunten panjenengan li maring ingsun. Ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni, dan kasihanlah aku. Wahdini, dan berilah aku petunjuk. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Jadi pertama minta ampun, minta rahmat, minta petunjuk, minta rezeki. Nah, iki ulangannya Kanjeng Nabi, ajaran Kanjeng Nabi kepada seorang Arabi yang datang kepada. Artinya di dalam hadis ini masih menyinggung tentang kalimat yang kita bahas tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cuma mungkin redaksinya beda, mergo sing diajari Nabi ku wong kampung. Wes, jadi nek sing diajar wong kampung iki mau Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Ini kan mirip-mirip apa yang kita baca setiap duduk di dalam salat di antara sujud dua. Allahumma firli dhunubi wa walidayya, Allahumma firli
Allahumma fir mahdini warzuqni warhamni wa'afini wa'afu anni, ya kan? Jadi mirip-mirip, cuma ini jenisnya mengpapat, minta ampun, minta rahmat, minta ampunan, dan minta rezeki. Wis apa wis lengkap hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina lan warwina kami dan ceritani sapa